Halo semuanya, perkenalkan saya Jelita Maulida. Di sini saya akan mengupas dua novel keren yang ditulis oleh Leila Saleha Chudori, yaitu diantaranya novel Pulang dan juga novel Laut Bercerita. Novel tersebut adalah dua novel yang mengangkat tema politik dan juga sosial di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. Kedua novel ini memiliki persamaan dan juga perbedaan dalam cara mereka menggambarkan realitas kehidupan di masa sekarang. Nah, yang pertama, novel Pulang adalah sebuah novel fiksi sejarah dan juga politik yang menceritakan kisah 4 orang buangan politik Indonesia akibat peristiwa G30 PKI pada tahun 65. Mereka adalah Dimas Suryo, Nugroho Dewantoro, Rizjab, dan Cahyadi Soekarno yang saat itu sedang berada di luar negeri dan tidak bisa kembali ke Indonesia karena paspor mereka dicabut oleh rezim Orde Baru. Kemudian mereka menetap di Paris dan juga mendirikan restoran di restoran Indonesia bernama Tanah Air. Mei tahun 68, ketika pergerakan mahasiswa berkecamuk di Paris, Dimas Suryo, seorang eksil politik Indonesia, bertemu Vivienne, mahasiswa yang ikut demonstrasi melawan pemerintahan Prancis. Pada saat yang bersamaan, Dimas menerima kabar dari Jakarta bahwa Hananto Prawiro, sahabatnya, ditangkap tentara dan dinyatakan tewas. Di tengah kesibukan mengelola restoran Tanah Air di Paris, Dimas bersama 3 kawannya yaitu Nugroho, Cai, dan Rizjab terus-menerus dikejar rasa bersalah karena kawan-kawannya di Indonesia dikejar, ditembak, ataupun menghilang begitu saja dalam perburuan peristiwa 30 September. Apalagi dia tak bisa melupakan Surti Anandari yang merupakan istri Hananto yang bersama ketiga anaknya berbulan-bulan diintegrasi oleh tentara. Jakarta, Mei tahun 1998, Lintang Utara, putri Dimas dari perkawinannya dengan Vivie, akhirnya berhasil memperoleh visa masuk Indonesia untuk merekam pengalaman keluarga korban tragedi 30 September sebagai tugas akhir kuliahnya. Apa yang terkuak oleh Lintang bukan sekedar masa lalu ayahnya dengan Surti Anandari, tetapi juga bagaimana sejarah paling berdarah di negerinya mempunyai kaitan dengan ayah dan juga kawan-kawannya ayahnya. Bersama saudara alam, putra Hananto, Lintang menjadi saksi mata apa yang kemudian menjadi kerusuhan terbesar dalam sejarah Indonesia. Pada bulan Mei tahun 98, jatuhnya Presiden Indonesia yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Novel Pulang ini mengajak kita sebagai pembaca untuk kembali ke waktu dan masa lalu. Pertama, pada tahun 65 di bulan September, pada masa saat itu negeri Indonesia sedang pada situasi penculikan yang terjadi pada para jenderal. Kedua, pada tahun 68 di bulan Mei, di Prancis adalah masa kerusuhan yang disebabkan akibat penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti. Novel ini juga akan menggunakan sudut pandang orang pertama yang menggunakan banyak insight, juga menggunakan point of view dari banyak tokoh seperti Dimas, Bimo, Alam, Lintang, dan juga Vivienne. Maka dari itu, terkadang pada beberapa bagian cerita akan sulit dipahami karena menggunakan sudut pandang dari banyak tokoh. Nah, perubahan sudut pandang orang yang pertama dalam buku ini tidak akan membuat kita sebagai pembaca menjadi bingung karena penulis itu mengemasnya dengan secara baik, sehingga buku ini akan membuat kita menjadi penasaran saat banyak konflik demi konflik yang terjadi di dalamnya. Walaupun buku ini bisa dikatakan tebal, tetapi tidak membuat kita sebagai pembaca menjadi malas untuk melanjutkan membaca buku ini. Lalu selanjutnya novel yang kedua, yaitu lanjutan dari novel Pulang yang ceritanya itu sama dengan penulis, yaitu Laut Bercerita. Nah, novel Laut Bercerita sendiri sebuah novel fiksi sejarah yang mengisahkan
tentang tragedi penculikan aktivis tahun 98. Novel ini berlatar di Indonesia dan mengikuti kisah hidup dari penderitaan para korban, keluarga, dan sahabat mereka yang terlibat dalam perjuangan politik dan sosial. Mereka menceritakan kisah kehidupan biru laut dari sudut pandang orang pertama yang mengisahkan kembali seluruh perjalanan hidupnya saat jarak kematian dengan dirinya hanya dalam satuan detik. Kisah awal adalah tentang tokoh-tokoh yang ada dalam sekeliling laut, yaitu Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram dengan latar tempat di Yogyakarta. Dibesarkan dalam keluarga yang mengagumi sastra, menjadikan Laut dan adiknya memiliki referensi bacaan sastra sejak kecil. Hal ini tidak luput dari pekerjaan ayah Laut yang merupakan seorang wartawan, sedangkan ibu Laut adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan dalam mengolah bumbu dapur. Laut juga memiliki seorang adik yang bernama Asmara Jati yang juga tertarik terhadap sastra. Akan tetapi Asmara hanya menjadikan sastra sebagai bahan bacaan, karena Asmara lebih memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang bersifat sains dan juga yang pasti-pasti. Berbeda dengan Laut yang justru tertarik untuk mengerti lebih dalam tentang sebuah karya sastra. Inilah salah satu hal yang melatar belakangi jiwa aktivisme yang terdapat dalam diri Laut. Biru Laut menjadi salah satu mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, sedangkan Kinan adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, masa lalu Kinan, Laut, dan Bram bersinggungan karena memiliki latar kehidupan dalam lingkungan yang sudah dihadapkan pada realitas sosial ketidakadilan yang terjadi pada saat itu. Kesukaan mereka terhadap sastra dan kesadarannya juga akan terdapatnya ketidakadilan sosial yang berakar dari sistem politik akhirnya menyatukan ikatan antara mereka bertiga. Mereka membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan juga Winatra untuk melawan Orde Baru karena tata kelola kenegaraannya itu banyak berseberangan dengan berbagai pandangan hidup mereka yang sangat ideal. Salah satu contoh sederhananya adalah tentang pemalsuan sejarah dan pelarangan sastra yang dianggap membahayakan kekuasaan. Laut diangkat sebagai sekjen Wirasena dan Bram sebagai ketua. Kisah romansa adalah ketika Biru bertemu dengan Anjani, seorang mahasiswa seni rupa ISI ataupun Institut Seni Indonesia yang menjadi salah satu bagian dari aktivis Taraka yang menjadi bagian dari simbol gerakan perjuangan pada saat itu. Rati Anjani juga memiliki pengetahuan akan cerita Mahabharata dan juga Ramayana, serta mampu membuat sebuah cerita akan Rama dan Sinta menjadi lebih menarik. Pertemuan pertama antara Laut dan Anjani justru langsung membuat Laut jatuh cinta kepada Anjani. Kecurigaan anggota Winatra terhadap Naratama adalah bumbu yang mampu membuat pembaca menempuh ruang imajinasi dan juga menerka-nerka kebenaran dari tuduhan tersebut. Perjuangan aktivis mahasiswa yang tetap berani meskipun disiksa dan juga nyawanya terancam merupakan simbol perjuangan melawan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat saat itu. Dalam berbagai kejadian, diilustrasikanlah bahwa rakyat yang rela berkorban untuk membantu dan juga melindungi mahasiswa dari ancaman aparat yang menjadi mata dan telinga dari penguasa. Pada akhirnya, beberapa mahasiswa dihilangkan dan tidak jelas keberadaannya. Mereka yang dihilangkan tetap hidup selama-lamanya dalam diri keluarga, saudara, kekasih, dan juga sahabat. Mereka yang dihilangkan dengan saktian menghadirkan penyangkalan dalam diri orang-orang tersayang, seperti dalam keluarga Biru Laut yang bersama selalu mengadakan ritual makan-makan bersama setiap minggunya dengan tetap menyertakan satu piring kosong untuk Laut sebagai harapan kembalinya sosok sulung dalam keluarga. Cerita yang dihadirkan menjadi pengingat perjuangan tentang kebenaran dan juga melawan ketidakadilan yang terus tumbuh dan bertambah dalam diri manusia-manusia lain, baik yang memiliki hubungan dengan mereka yang dihilangkan ataupun masyarakat umum lainnya.
perjuangan mereka diteruskan dalam perjuangan baru oleh orang-orang yang terus mencari kebenaran tentang nasib anaknya, abang, ataupun kekasih sahabat mereka. Novel Laut Bercerita ini sangat cocok dibaca bagi para mahasiswa ataupun para politikus dan orang-orang yang bercerita tentang kebebasan. Kisah-kisah yang dialami oleh tokoh laut dan rekan-rekannya yang hilang di rezim Orde Baru pun tidak akan habis termakan waktu, sebab memang kenyataan hal itu terjadi di negeri ini. Bahkan hilangnya beberapa aktivis di masa tahun 98 tidak ada titik temu hingga saat ini. Novel Pulang dan Laut Bercerita ini dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang penting dan berpengaruh, yang menghadirkan cerita yang menginspirasi dalam mengkritisi realitas kehidupan di masa sekarang yang masih dipengaruhi oleh sejarah masa lalu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.